tangan, tetapi betul-betul menyembah Dia dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru dan masuk tahun 2023 kita akan menikmati more grace, more power. Karena bukan kemungkinan kita, bukan kemauan kita, tetapi karena dunia melaju semakin hari semakin gelap. Dunia melaju semakin hari semakin penuh dengan beban dan kejahatan. Kalau Tuhan tidak mencurahkan powernya dan grace-nya yang lebih dan lebih lagi, tidak ada yang bisa tahan. Yesaya 60 berkata, pada saat kekelaman menutupi seluruh muka bumi, maka kasih karunia Tuhan akan semakin bertambah-tambah. Jadi gereja kita seluruhnya, ministry Rock Sydney, baik yang di Indonesia, di Amerika, di Sydney, di Australia, di Eropa, kita mencanangkan the year of empowering grace. Kasih karunia yang diberdayakan atau dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Oke, kita lihat ayat 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Nah, untuk itu sebelum kita baca ayat ini, saya mau menghimbau kepada kita maupun yang di rumah atau dimanapun saudara berada, bahwa kuasa Roh Kudus itu adalah replacement daripada kehadiran Yesus dalam diri kita. Dan kuasa Roh Kudus tidak ditandai hanya dengan berbahasa roh. Tetapi salah satu tanda manifestasi bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita adalah bahasa roh. Tetapi bukan melulu itu. Yang harus kita minta dari Roh Kudus bukan cuma mengaktifasi kuasa, tetapi biarlah kuasa itu melahirkan karakter dalam diri kita yang kita kenal dengan buah roh. Nah, ada banyak orang mengejar karunia roh, tetapi mereka mengabaikan buah roh. Nah, dalam tahun ini kita akan belajar bagaimana grace its work dengan mesin daripada kuasa Roh Kudus. Paulus menulisnya dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11 seperti ini. Wah, saya lupa senjata saya. Ntar. Ya. Sekarang nggak berani loncat, udah 63 saudara. Kalau dulu masih di bawah 50 masih berani loncat. Sekarang sudah harus memelipir pantai. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh memberikan iman. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata apa? Berkata-kata apa? Ini ada dalam satu paket karunia roh. Ntar kita akan lebih jelaskan. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karunia itu adalah bahasa yang sangat-sangat halus. Tetapi bahasa gaul yang sebetulnya kata karunia ini adalah the gift atau pemberian. Jadi karunia Roh Kudus atau pemberian Roh Kudus kepada kita of course akan menghasilkan kuasa. Dan inilah kuasa yang tadi kita sudah baca, ada begitu banyak, dan kalau saudara simpulkan yang ditulis di sini 9. Tetapi saya yakin lebih daripada 9 karunia roh.
Banyak sekali, tapi kalau kita golongkan ada 3 golongan. Ada golongan hikmat, ada golongan perkataan, ada golongan mujizat. 3 golongan ini dikomposasikan jadi 9 karunia roh yang kita sebut, kita kenal dengan kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus atau salah satunya adalah bahasa roh. Nah, kalau kita melihat karunia atau pemberian kuasa, namanya pemberian karunia, dan tidak semua orang memiliki yang sama. Jelas ayat tadi berkata, kok balik ke situ? Ya, kepencet. Dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu. Coba lihat saya sebentar. Dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu. Jadi kalau Samuel Yusuf penuh dengan Roh Kudus, dan kapan saya penuh Roh Kudus? Banyak kita menafsirkan penuh Roh Kudus pada waktu kita berbahasa roh. Which is bukan itu. Kita penuh Roh Kudus, kita menerima kuasa Roh Kudus pada waktu kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada satu orang pun bisa mengaku Yesus Tuhan tanpa dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, pada waktu Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, dengar ini, pengertian ini dasar sekali, tapi kita banyak yang tidak mengerti. Pada waktu Roh Kudus ada di dalam diri kita dan bekerja membuat kita bertobat, Roh Kudus tidak pergi lagi. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Regardless saudara berbahasa roh atau tidak, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Karena pada waktu zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak tinggal, cuman hinggap. Dan itu pun kepada orang-orang tertentu, jemaat tidak. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi, untuk menjadi imam dan lain sebagainya. Mereka diurapi dan dipenuhi dengan Roh Kudus, raja juga salah satunya. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati dan naik ke surga, Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus yang akan dikirim oleh Bapa dan tinggal di dalam hidup kita. Untuk selamanya. Bukan untuk sementara. Banyak orang bilang, kalau engkau berdosa, Roh Kudus akan meninggalkan engkau. No. Roh Kudus tidak meninggalkan kita pada waktu kita jatuh dalam dosa, bahkan hidup dalam dosa sekalipun. Roh Kudus tetap ada di dalam diri kita. Cuman pada waktu kita berdosa, kita pada waktu tidak dengar-dengaran kepada pimpinan, pengarahan firman dan kuasa Roh Kudus yang di dalam diri kita, dengar baik-baik, kita mendukakan Roh Kudus. Nah, selain kita mendukakan, Roh Kudus kita buat tidak bekerja. Garis bawah ini, terus pengertian yang lebih mendasar lagi ini dengar baik-baik. Loh, kan Roh Kudus punya kuasa, Pak? Betul. Roh Kudus kan maha kuasa, betul. Loh, mestinya kan Roh Kudus bisa paksa saya untuk tidak berdosa. Paksa saya untuk hidup menurut keinginan Dia. Dengar baik-baik. Saudara berpikir demikian karena saudara terpengaruh dengan pengajaran agama-agama yang lain, bahkan istilah kerasukan setan. Setan merasuk diri kita, kita suka atau tidak. Setan memaksa kita untuk masuk. Tetapi kalau Roh Kudus tidak pernah memaksa. Perhatikan ini. Tidak ada istilah orang kesurupan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus akan masuk ke dalam diri kita pada waktu hati kita dibuka oleh Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri, sehingga kita bisa menerima dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Tetapi kita berhak atau punya power untuk mendukakan atau menolak kuasa Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus tidak memaksa kita. Dia hanya memberikan inspirasi. Dalam bahasa Alkitabnya teologisnya disebut the sweet small voice. Suara hati nurani yang lembut. Itu sebabnya kita sering mendengar kuasa Roh Kudus berkata kepada kita waktu kita adalah dalam keadaan tenang, saat teduh, berdoa, baca Alkitab, ada sesuatu inspirasi muncul dalam diri kita, pikiran gini, pikiran gitu, dan
Itulah the sweet small voice dari Roh Kudus. Dan guideline-nya, teng begini, teng begitu, bukan menurut keinginanmu. Saudara harus mengerti, Roh Kudus tidak buat ayat sendiri. Roh Kudus hanya akan mengingatkan kita kepada perbuatan Yesus dan perkataan Yesus. Garis bawah ini. Oke, itu yang sementara yang saya jelaskan. Bahwa kuasa ini diberikan kepada kita bukan sekedar kuasa atau power, tapi oknum ketiga daripada Trinitas. Bapa, Anak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah oknum ketiga daripada Tuhan. The deity bukan cuma sekedar power. Banyak gereja cuma menyimpulkan kuasa Roh Kudus adalah power. Saya boleh nggak minta izin buka jaket, kayaknya saya salah pakai kaos. Karena kaosnya baru dibeliin istri saya, bagus jadi saya pakai. Ini udah basah keringat ini. Oke. Karunia Roh Kudus adalah pemberian Tuhan yang dikerjakan oleh oknum, saya bilang oknum atau lebih sempatnya pribadi daripada Roh Kudus itu sendiri. Yang ditaruh Tuhan dalam diri kita untuk membuat kita mengalahkan bukan cuman dosa dari luar, tapi dosa dari dalam diri kita. Karena Amsal berkata, seorang pahlawan adalah orang yang merebut kota. Tapi orang yang bisa mengalahkan dirimu sendiri adalah melebihi seorang pahlawan. Kita terlalu banyak digembar-gemborkan bahwa kuasa Roh Kudus untuk yang ini. Kuasa mujizat, menyembuhkan, begini-begini. It's okay, itu benar. Tapi kita perlu mengerti apa sih gunanya Roh Kudus diberikan kepada kita. Yes, untuk memperoleh kuasa. Yes, untuk melakukan perkara-perkara kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi gunanya yang benar, seorang pakar Alkitab berkata dalam Timothy Keller berkata, spiritual gift is differing abilities given by the Holy Spirit to each believer to meet need in such a way that it creates the community of people who are growing into the fullness character of Jesus Christ. Saya terjemahkan seperti ini, karena bagi saudara mungkin yang nggak bagus bahasa Inggrisnya, karunia-karunia rohani adalah berbagai macam kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya untuk memenuhi segala kebutuhan mereka dengan cara yang sedemikian rupa yang akan menjadikan komunitas orang-orang percaya yang terus bertumbuh memiliki karakter Kristus. Saudara perhatikan, bukan untuk menunjukkan I am Superman. Supaya kita berdoa orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan dilepaskan. Itu pasti terjadi. Tapi tujuannya untuk apa? Timothy Keller berkata tujuannya adalah untuk menjadikan komunitas orang-orang percaya yang terus bertumbuh memiliki karakter Yesus. Bukan untuk menjadikan kita superhero. Nah, banyak orang-orang karismatik memakai karunia Roh Kudus membuat dirinya menjadi superhero. Ini sudah menyimpang daripada apa yang Tuhan katakan. Mari kita perhatikan, Keller berkata bahwa bukan terfokus kepada kuasa, kehebatan, powernya, tetapi mari kita fokuskan kepada kegunaannya. Apa kegunaan Roh Kudus buat kita? Bukan kuraba-raba saku kurata, tidak ada apa-apanya. Dan kalau kita berkata bahwa seringkali pada waktu kita berbahasa roh, kita lebih spiritual dari orang lain. Nah, pada waktu kita tidak berbahasa roh, kita enggak merasa inferior, kurang rohani dari yang lain. Itu udah pengertian yang salah kaprah. Sama pengertiannya. Kalau saudara mendoakan orang sakit itu mati. Apa saudara lebih inferior daripada orang yang mendoakan orang sakit? Orang sakit itu sembuh. Tidak sama sekali. Saya contohnya. Sebelum saya dipakai Tuhan berdoa untuk menyembuhkan orang-orang sakit.
Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang kanker sembuh. Saya dikenal di Bali dulu pendeta alam baka. Ada orang yang sakit lama, gak mati-mati panggil saya doain mati. Lo tanya istri saya, pelayanan saya dulu tuh pelayanan orang-orang mati. Orang-orang yang gak mati panggil saya mati, saudara. Jadi saya dikenal di alam baka. Tuhan melatih saya untuk melewati fase-fase yang seperti itu. Sebelum Tuhan memberikan kuasa yang supernatural, karunia roh untuk berdoa dan mujizat terjadi. Tuhan mengizinkan saya melewati lembah-lembah untuk masih nggak mau percaya. Berdoa bagi orang sakit, kalau orang sakit itu mati. Sampai sekarang saya dikenal juga ada banyak orang yang tidak mati-mati, udah koma, saya dipanggil. Lancar saudara, tokcer. Dijamin. Ya. Jadi kalau ada saudara lagi sakit, jangan panggil saya. Ada dua kemungkinannya, sembuh atau mati. Are you with me? Ini membuat saudara supaya lebih seger, jangan tegang. Nah, kita orang-orang karismatik seringkali terfokus kepada kuasa. Sementara orang-orang, saya nggak sebut golongan lain, dari gereja-gereja lain, tidak menekankan ini. Yang sering ditekankan ini oleh kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita sering menekankan hanya pada bagian A. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, kuasa di sini adalah bahasa Yunaninya dinamik. Dunamo arti kuasa ledakan. Saudara tahu dinamit? Buar meledakkan sesuatu yang keras, sesuatu yang boulder, sesuatu yang hebat terjadi ledakan. That's true. Bukan tidak benar, itu benar. Tetapi kita mesti juga belajar dan membaca ayat selanjutnya. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan pengertian kata saksi ini pun sering kita selewengkan dengan berkata bahwa kalau aku menginjil, aku mendoakan orang, itu kesaksian. Benar, itu enggak salah kesaksian. Tetapi kita mesti belajar arti kata daripada saksi di sini. Saksi di sini bukan cuma bersaksi di mimbar, tapi kata saksi yang aslinya adalah martir. Apa itu martir? Rela mati. Are you with me? Rela mati bukan mati karena kesalahanmu, bukan mati karena dosamu, tetapi bagi orang dipenuhi Roh Kudus, mau berjalan dalam kuasa Roh Kudus, dia harus mati bagi dosa. Dia harus mati bagi dirinya sendiri. Sehingga dia bisa rela mati seluruh kehendaknya dan menjadi saksi atau menjadi satu berita yang memuliakan nama Tuhan di rumahnya sendiri, Yerusalem, di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara mengerti saya? Yang saya katakan? Adalah sangat penting untuk kita menggali ayat dengan tema yang sebenarnya. Menjadi saksi di sini adalah rela untuk mati. Senggol kiri kanannya. Kamu mau mati enggak? Nah. Ayo kita bicara firman dengan jelas, dengan gamblang dan dengan lengkap. Jangan ambil sebagian-sebagian. Saudara, pada waktu kita mau mati bagi Tuhan, justru kita akan hidup di dalam Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan bekerja lebih nyata di dalam kita. Dan akan membuktikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kemuliaan Tuhan hidup di dalam diri kita. Tujuan Tuhan untuk memberikan karunia Roh Kudus kepada kita bukanlah digunakan, dengar baik-baik, untuk mencapai tujuan atau visimu secara pribadi. Tidak salah, tetapi bukan itu melulu. Tujuan Tuhan memberikan karunia kepada kita adalah untuk apa? Supaya berita tentang Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemuliaan Injil
sampai kepada seluruh bumi. Itu tujuannya Tuhan melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Itu tujuannya Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan penyakit, untuk mengusir setan, untuk berbahasa roh, karunia iman, karunia nubuatan, karunia marifat. Di KM saya terkenal dengan kalau saya sudah kata orang anak KM saya, sebentar lagi keluar tuh kata-kata ajaib. Itu menurut anak-anak KM saya sendiri nggak menyadari. Kalau saya berdoa biasa lancar normal, tapi kalau begitu saya berdoa berhenti terus itu pasti keluar nubuatan katanya. Kata-kata marifat dan lain sebagainya. Jadi mereka sering menunggu kapan Om Sam. Benar ya? Benar tuh katanya. Jadi karunia itu berjalan seperti itu. Spiritual gift are given to us but not for us. Ini yang mau saya cari. Karunia-karunia Roh Kudus diberikan oleh Tuhan kepada kita, tetapi digunakan bukan untuk kebutuhan pribadi kita, melainkan untuk melayani dan untuk memenuhi kebutuhan orang lain dalam membangun gereja Tuhan. Coba lihat saya sini. Saya tidak bisa memakai karunia Tuhan yang ada di dalam diri saya, tumpangin tangan, terus saya bernubuat untuk diri saya sendiri. Itu bukan nubuat, itu kubuat. Dan perhatikan ini, bagi orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang punya karunia roh, bukan punya, yang mau beroperasi, semuanya kita punya sebetulnya. Tapi kita nggak mau mengoperasikannya. Dengar baik-baik. Semakin dekat hubungan kita dengan orang-orang itu, karunia Roh Kudus semakin sulit bekerja. Contoh Yesus, minggu lalu saya sudah ngomong, waktu dia di Nazaret, tidak ada karya-karya yang besar yang dikerjakan. Kenapa? Karena keintiman atau kedekatan dengan pribadi seseorang seringkali membuat iman tidak bertumbuh, yang kita lihat kemanusiaan dan kesederhanaan orang itu. Sehingga iman tidak berkarya dengan baik. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena juga sudah terlalu intim. Saya mau bernubuat apa buat istri saya? Kenapa? Saya tahu kelemahannya dia. Gak bisa tidur, Tuhan ngomong ntar malam kamu gak bisa tidur. Kan gak bisa. Itu bukan nubuat tetapi kubuat-buat namanya. Tapi bagi orang asing yang baru ketemu, yang belum tahu apa-apa, tiba-tiba saya berdoa, terus ada keluar kata-kata hikmat marifat, itulah sebetulnya karunia roh. Nah bagi orang yang sudah kulino, tahu kulino bahasa Jerman? Yang sudah terlalu dekat sehari-hari, tahu semua latar belakangnya, sulit sekali kecuali ya karunia kesembuhan mungkin masih bisa terjadi, mujizat dan lain sebagainya. Bahkan Yesus sama sekali tidak melakukan mujizat di Nazaret. Nah kita melangkah lebih jauh. Karunia-karunia Roh Kudus diberikan oleh Tuhan kepada kita, tetapi bukan digunakan untuk kepentingan pribadi kita. Saudara tahu siapa nabi yang sangat terkenal di Alkitab yang menggunakan karunia untuk bernubuat, untuk cari duit? Bileam. Dan Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Apa yang terjadi? Waktu dia dibayar oleh raja asing untuk mengutuki bangsa Israel. Pada waktu dia angkat tangan mau mengutuki, yang keluar adalah berkat. Nah saudara mengerti di sini sekarang bagaimana mekanisme kerjanya spiritual gift buat kita. Ayat yang berikutnya. Kita baca yuk. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada setiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan. Jadi dengar baik-baik. Kalau saudara berjemaat ada di KM, saudara sudah lahir baru, saudara sudah bertobat, saudara punya Roh Kudus enggak?
Punya Roh Kudus enggak? Pertanyaan berikutnya, kalau saudara punya Roh Kudus, sudahkah saudara memanifestasikan karya Roh Kudus? Nah ini, saya gimana tahunya saya punya apa? Lah nggak perlu tahu. Doa sungguh-sungguh nanti Roh Kudus akan mendorong kita untuk melihat atau melakukan sesuatu. Mempraktekkan karunia Roh Kudus. Itu adalah bagian daripada kehidupan kita berjemaat untuk kepentingan bersama. Are you with me? Dan jangan saudara berkata bahwa, wah kalau dia bernubuat, dia lebih rohani dari saya. No. Kalau dia dipakai Tuhan untuk kesembuhan, dia lebih rohani dari saya. No. Itu semuanya dikerjakan oleh karunia Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kehebatan pribadi kita menonjol. Tahu gak saudara kenapa kita tidak melakukan karunia Roh Kudus dalam persekutuan kita? Karena saudara gak mau mati. Saudara takut dipermalukan. Iya kalau benar. Kalau gak benar gimana? Nah. Iya doa buat orang sakit. Iya kalau sembuh. Kalau gak sembuh gimana? Berarti apa? Pride-nya kita, egonya kita tuh masih tinggi. Kita belum rela jadi martir. Oh itu bukan apalagi yang lebih salah. Itu kan bukan saya, itu kan pelayanannya Om Sam. Itu kan pelayanannya Koyosi. You wrong, totally wrong. Melayani Tuhan dengan karunia Roh Kudus adalah tanggung jawab kita semua. Bukan cuma tanggung jawab Bapak Gembala dan para pengkhotbah. Semua karunia yang ada, tadi udah kita baca 9, itu harus beroperasi di dalam kehidupan gereja atau KM kita. Dalam komunitas kita. Baru komunitas kita akan bergairah. Nggak ada lagi istilah, aduh gua malas nih ke KM. Habis kenapa? Yang diomonginnya gosip melulu. Nah, kalau saudara tidak mengomongkan firman Tuhan, yang diomongkannya pribadi orang lain. Kalau saudara tidak mendoakan orang-orang yang lemah, orang-orang sakit, saudara akan mendoakan buat kepentingan dirimu sendiri. Doain gua dong supaya gua bentar lagi kawin. Nah, doain gua dong supaya bentar lagi gua dapat hoki nomplok nih ya. Dan itu selalu seperti itu. Gua punya proyek gede nih, tolong doain ya gitu loh. Nah, jadi kita tidak lagi memanifestasikan karunia Roh untuk kepentingan bersama. Itu sebabnya dalam tahun 2023 kami dari Rock Ministry menyebutkan sebagai The Year of Empowering Grace. Tahun anugerah yang diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa? Dengar baik-baik. Karena tahun 2023, 2024 dan seterusnya bukan tahun yang lebih mudah. Tahun yang lebih sulit. Tahun lebih resesi, tahun lebih banyak persoalan, yang jahat akan semakin muncul, musibah, penyakit akan semakin merajalela. Sebab itu kita perlu mengoperasikan karya Roh Kudus di dalam komunitas kita. Amin. Ini penting sekali. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah yang terjadi. Nah pada waktu kita tidak mengaryakan atau tidak mengerjakan karya Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan dilindas oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Kita akan terima pengaruh dari luar. Karena kita tidak punya dasar yang kuat. Tapi pada waktu kita punya dasar yang kuat, maka kehidupan kita akan menang. Sehingga kita menjadi saksi di rumah tangga kita. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita lihat selanjutnya. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Paulus berkata kepada anak didiknya Timotius, dia berkata, aku nasihatkan kepadamu anakku, jangan lalai mempergunakan karunia Roh Kudus. Jangan lalai menggunakan karunia Roh Kudus. Saudara yang sudah berbahasa roh mungkin nggak tepat pakai di sini, pakai di rumah menjadi bahasa doamu. Pakai bahasa roh.
Saya setiap hari di rumah bermenit-menit, nggak berjam-jam, berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Supaya bubbling up, supaya membuat rohani saya tumbuh. Dan kalau memang Roh Kudus bekerja memberikan sesuatu, nyatakan itu, jangan takut salah. Mungkin bisa salah, tapi latih itu, latih itu. Jangan biarkan Roh Kudus yang mau melatihmu, kau kalahkan dengan pride-mu, dengan egomu. Gitu loh. Karena itu jangan neglect, jangan kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Saudara, bagi saudara yang gak yakin bahwa engkau bisa beroperasi dengan karunia roh, sebentar habis kebaktian maju saya akan tumpangin tangan buat saudara. Untuk saudara bisa berjalan dalam karunia roh. Paulus berkata, aku menumpangkan tangan kepada Timotius. Kobarkan semangat, kobarkan api Roh Kudus di dalam dirimu untuk kau berkarya maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ini bukan doktrin karismatik, tapi ini adalah rencana Tuhan buat hidup kita. Memasuki era-era yang lebih parah, era-era yang lebih susah, kita perlu karunia Roh Kudus. Kita perlu kuasa Roh Kudus, tapi bukan ngawur. Tapi karunia Roh Kudus yang betul-betul dipimpin oleh firman dan kebenaran Roh Kudus. Dalam ayat di atas Paulus menekankan agar Timotius jangan lalai. Dan saya mau menekankan yang sama bahwa gereja Tuhan, Rock Sydney, jangan lalai menggunakan karya Roh Kudus. Jangan lalai mengobarkan karunia Roh Kudus. Kesembuhan menjadi milik saudara. Mujizat menjadi milik saudara. Karunia iman menjadi milik saudara. Bernubuat menjadi milik saudara. Marifat, mengerti keadaan-keadaan yang akan terjadi menjadi bagian dalam hidup kita. Lakukan itu. Rasul Paulus berkata lebih jauh lagi di dalam suratan Kisah Rasul berkata demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Senggol sebelah kiri kanannya, bangun, jangan tidur. Bangunkan rohmu gitu loh. Colok matamu yang ngantuk. Amin. Paulus berkata, karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diriku, maka aku tidak menghiraukan sedikit pun tentang nyawaku. Itulah karya Roh Kudus yang terbesar dalam diri kita. Kalau ada banyak orang yang masih bersaksi aja malu, mengajak ke gereja aja nggak berani, dan lain sebagainya. Itu kuasa Roh Kudusnya belum bekerja. Untuk memberitakan, jangankan memberitakan Yesus, untuk mendeklarasikan dirinya anak Tuhan aja nggak berani. Saudara, sorry saya mesti ngomong. Orang yang berlawanan dengan kita, LGBTQ, mereka berani declare, I'm like this. Kenapa kita nggak berani declare tentang kasih karunia Tuhan dalam diri kita? I'm Christians. I'm full Holy Spirit. I believe in miracles. I believe in Holy Spirit. Mari kita deklarasikan. Dan itu ada risiko, pasti akan ada risiko. Orang yang gak suka akan kita meninggalkan kita, puji Tuhan. Jangan takut, orang-orang yang tidak searah dengan kita, meninggalkan kita, nanti Tuhan akan ganti dengan orang-orang yang akan membangun kita. Jangan bingung. Oh Pak, nanti saya nggak punya teman. Mendingan nggak punya teman yang nggak karuan daripada punya teman banyak tapi hidupnya nggak karuan. Tapi ada satu pepatah yang benar, walaupun tidak ada di Alkitab. Ini contohnya. Saya sering ucapkan, bird with always flies with the same feather. Nah kalau saudara masih suka ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang ngomongnya aneh-aneh, yang gosip, yang dandanannya aneh, yang sikapnya aneh-aneh. Saudara sebetulnya engkau nggak beda jauh dengan mereka.
Kalau saudara nggak suka kumpul dengan orang-orang di gereja, gue nggak suka di gereja orang-orang munafik gini, berarti saudara bukan kumpulan orang-orang yang ada di dalam gereja dan saudara menganggap gereja adalah kumpulan orang-orang hebat. You wrong. Gereja bukan kumpulan orang-orang suci, gereja bukan kumpulan orang-orang yang hebat, gereja adalah kumpulan orang-orang sakit yang butuh karya Tuhan. Makanya jangan punya salah konsep dalam hidupmu. Tapi miliki konsep yang benar. Paulus untuk menjadi saksi tidak menghiraukan dirinya sendiri. Nyawanya tidak dihiraukan tapi terus berjalan. Berikutnya Paulus juga berkata dalam ayat yang ke-32. Dan sekarang aku pun menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kalau tadi Paulus mengatakan dirinya sendiri, sekarang Paulus mengatakan kepada semua yang dilayaninya, aku pun menyerahkan kamu kepada kasih karunia Tuhan. Hari ini saya akan melakukan apa yang Paulus lakukan 2000 tahun yang lalu. Saya menyerahkan Anda semua yang ada di gereja Rock City yang di sini, yang dimanapun Anda berada, kepada kasih karunia Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan semakin nyata dalam dirimu, semakin nampak dalam perbuatanmu, semakin nama Tuhan yang ditinggikan, yang dibesarkan. Nah sekarang saya akan ngambil 2 contoh. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian, pengetahuan dari karya Roh Kudus, karunia Roh Kudus dengan anugerahnya. Sekarang aplikasinya, saya ambil contoh dari kehidupan perjanjian lama, 2 orang ratu yang hidupnya bertentangan. Saudara, di dalam Ester pasal yang pertama, ayat 1 sampai 22, Ahasveros, raja Medi dan Parsi, yang menguasai 127 daerah mulai dari India hingga ke Ethiopia. Dia bertahta di satu benteng yang bernama Susan. Raja Ahasveros sedang mengadakan pesta bagi semua pembesar dan pegawainya, termasuk semua tentara, kaum bangsawan dan pembesar daerah. Raja juga memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang semarak hingga pesta 180 hari lamanya. Berapa lama tuh? 6 bulan, setengah tahun. Ada pesta setengah tahun? Ya. Ini bukan pesta kecil. Seluruh kerajaan pesta setengah tahun. Dan saudara harus mengerti, Raja Ahasveros adalah raja yang paling berkuasa saat itu. Mungkin sekarang ini seperti orang yang paling kaya di dunia, mungkin. Ya, jadi pesta buat dia segitu nggak ada artinya. Lalu dilanjutkan dengan pesta bagi seluruh karyawannya, rakyatnya yang terdapat di benteng Susan yang bertempat di pelataran di dalam taman istana raja. Di waktu yang sama, perhatikan, di waktu yang sama, tadi Ahasveros, sekarang istrinya yang bernama Ratu Wasti juga mengadakan pesta bagi semua perempuan di dalam istana raja. Pada hari yang ke-7, raja ingin memamerkan kecantikan dan keindahan sang ratu di hadapan seluruh yang hadir bersamanya. Namun sang ratu menolak permintaan raja. Ratu lupa bahwa sebagai ratu segala kemewahan, segala keindahan, kecantikannya, kehebatannya, kemuliaannya adalah pemberian dari sang raja. Kita lihat apa yang terjadi. Ester 1 ayat 12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Saudara perhatikan, waktu itu Medi dan Parsi adalah raja yang betul-betul diktator dan hukum pemerintahan Medi dan Parsi tidak bisa dicabut kalau sudah keluar daripada perkataan raja. Dan pada waktu itu sudah ada hukum yang berkata tidak ada satu orang pun boleh membantah perkataan raja. Nah, tadi kita lihat bahwa pada waktu hari ke-7, Raja Ahasveros meminta Ratu Wasti untuk datang ke tempat dia, cuma datang dan mau dipamerkan kepada tamu-tamu raja.
Wah, inilah ratuku yang cantik, yang penuh kemilau, penuh kemuliaan. Tapi Ratu Wasti menolaknya. Sudah perhatikan ini. Keterlaluan gak? Kenapa Ratu Wasti menolaknya? Karena dia mengadakan pesta yang sejenis bagi dirinya sendiri. Dia mengumpulkan para wanita dan dia menunjukkan kemewahan kemuliaannya dia secara pribadi. Padahal yang dia punya, kemewahan, kemuliaan, keindahan, itu milik dia bukan? Bukan, milik siapa? Milik Raja Ahasveros. Nah, di sini seringkali, apa yang terjadi setelah itu? Karena Ratu Wasti menolak, maka turunlah murka raja kepada Ratu Wasti. Dan ayat selanjutnya berkata demikian. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan satu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasveros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Saudara perhatikan. What do you think about Ratu Wasti? Sombong. Apa lagi yang saudara pikirkan tentang Ratu Wasti? Lupa akan asalnya. Apalagi yang saudara pikirkan? Memberontak. Apalagi? Tadi ada yang ngomong, saya nggak dengar. Not respect to authority. Oke, satu kesimpulannya. Karena Ratu Wasti menolak untuk taat kepada raja. Dan dia lebih memilih menyukakan dirinya dengan keputusan dan pilihannya sendiri. Daripada melakukan kehendak raja. Maka dia kehilangan semuanya. Oke, taruh cerita ini. Sekarang saya bawa ke dalam hidup kita. Berapa banyak kita seperti Wasti. Ada di antara kita yang hadir di sini. Datang sudah bawa emas gelundungan. Ada di antara kita yang lahir. Sudah jadi orang hebat. Sudah jadi orang terkenal. Kita semuanya orang berdosa. Dan minggu lalu saya sudah katakan. Seringkali kita meringankan pengertian pertobatan. Dari yang salah arah menjadi arah yang baik. Tetapi sebetulnya kita adalah orang-orang yang mati total. Tengkurap sudah mati karena dosa kita, sudah menjadi bangke. Tetapi Tuhan datang menjemput kita, menghidupkan kita kembali untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya Dia. Dan pada waktu Tuhan memberikan kasih karunia, anugerah, kemuliaan, kekayaan, berkat, kesehatan, kecantikan, kita lupa kepada yang memberinya. Salah satu hal yang paling gampang, kita lupa bayar perpuluhan. Salah satu hal yang paling gampang, kita lupa untuk belajar membaca firman Tuhan. Kita jarang melakukan persekutuan yang indah dengan Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Kita pikir kita hanya cukup datang ibadah seminggu sekali. That's all. Itu pun enggak tiap minggu. Ada yang sebulan sekali baru ke gereja dan lain sebagainya. Saya enggak menyindir, tetapi banyak di antara kita yang kita percaya dan kita tahu bahwa aku semua punya ini milik Tuhan. Kita tahu, kita sadar, tapi kita tidak melakukannya dengan benar. Jadi kita cuma sekedar tahu, Wasti pun tahu bahwa dia semuanya dimuliakan karena raja. Tapi pada waktu raja memanggil dia, dia tidak mau. Nah, banyak dari kita seperti itu. Contohlah kehidupan Wasti yang lupa siapa jati dirinya. Sebelum dia diberkati, dia adalah orang biasa. Tetapi setelah setelah raja mengangkat dia menjadi permaisuri, diberikan semua perhiasan yang indah. Dia lupa segalanya. Dia pikir semuanya aku punya. Aku berhak melakukannya sesuai dengan kehendakku. Saya mau ngomong kepada saudara. Semua yang saudara punya, semua yang saya punya is not yours. Itu Tuhan punya. Dan mari belajar menyampaikan apa yang Tuhan punya untuk dipakai kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk dipakai untuk menyukakan hati kita.
Bukan dipakai untuk menyukakan apa yang kita suka. Enjoying life is okay. Beli barang-barang yang saudara sukai, oke. Liburan-liburan mewah, oke. Makan, oke. Semuanya oke. Raja tidak marah dengan gaya hidup Ratu Wasti. Tapi raja marah pada waktu Wasti berontak dari dia. Wah, saudara kan berkata, Pak aku nggak berontak. Mari kita cek hidup kita. Pemberontakan bukan hanya murtad. Tapi pemberontakan adalah waktu Tuhan nyuruh Anda melakukan sesuatu, Anda tidak lakukan. Itu pemberontakan. Are you with me? Itulah gaya hidup yang sebenarnya, yang diinginkan oleh sang raja di atas segala raja. Ingat, kita waktu dipanggil termasuk saya. I'm nothing, untuk perpanjang kontrak rumah aja nggak punya duit. Beli mobil aja nggak punya duit, untuk apapun saya nggak punya apa-apa. Saya bukan orang pendidikan tinggi, bahasa Inggris pun pemberian Tuhan. Saya nggak lahir begitu belajar langsung good morning, enggak. Sampai sekarang pun bahasa Inggris saya masih salah-salah. Anak saya sering bilang sudah tinggal 20 tahun lebih di Australia, masih salah. I don't care. Kenapa I don't care? Jawaban saya sederhana gampang. Kalau bahasa Inggris saya lebih bagus dari kamu, lah percuma saya buang duit buat sekolahin kamu. Iya kan? Saya bangga dengan kemampuan anak-anak saya. Saya bangga dengan kehebatan mereka. Tetapi saya pun mau bangga dengan karya Tuhan di dalam diri kita. Dalam diri saya sendiri. Walaupun masih banyak kekurangannya. Jangan bimbang, jangan ragu. Lakukan terus. Ratu Wasti. Sekarang yang kedua, saya bilang saya akan kasih contoh yang kedua. Sekarang Ratu Esther. Siapa dia? Esther adalah ratu dari baginda Raja Ahasveros juga. Tetapi dia menggantikan Ratu Wasti yang dicopot dari jabatannya. Bahkan saya percaya Ratu Wasti itu dihukum mati. Bukan cuman dicopot dari jabatannya. Nah, siapa itu Esther? Esther adalah anak seorang yatim piatu dari bangsa Yahudi yang hidup di kerajaan Media dan Parsi di bawah didikan dari omnya yang bernama Mordekai. Saya nggak amperinci satu persatu, tetapi karena Esther ini orang miskin dan yatim piatu dididik oleh omnya dan dididik dengan disiplin yang keras dari bangsa Yahudi, dan Esther mempunyai karakter yang bertumbuh dengan benar dan dengan baik. Mari kita lihat ayatnya. Esther 2 ayat 15 berkata demikian. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak mendapatkan giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Saudara yang nggak tahu cerita Esther, dengarkan saya. Saya nggak punya waktu untuk membongkarnya, tapi saya akan menceritakannya dengan cepat. Setelah Ratu Wasti diturunkan, mungkin dibunuh, lalu raja mau mencari permaisuri baru. Diadakan kontes kecantikan. Siapa yang terpilih akan bersama dengan raja semalam, lalu raja akan menentukan mereka itu menjadi permaisuri atau tidak. Semua calon-calon ini dirawat, dilulur, dimandikan dengan rempah-rempah, susu dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma sekarang ada mandi susu, zaman dulu sudah ada. Itu karena untuk kepentingan ketemu dengan raja. Bukan cuma itu. Satu hal yang sangat menarik. Pada waktu semalam sebelum ketemu raja, calon yang ketemu raja ini, wanita yang sudah dipilih, akan dibawa masuk ke ruangan namanya treasure chamber. Atau ruangan, rahasia, ruangan harta karun kerajaan. Dan calon ini diperkenankan memilih semua harta yang dia mau pakai untuk ketemu dengan raja tanpa ada yang bisa untuk menghalanginya. Apa saja harus diberikan, itu titah raja. Semua calon-calon sudah masuk, 3 giliran Ratu Esther. Pada waktu Ratu Esther masuk ke ruangan chamber itu, ada satu sida-sida, bukan cuma Esther, semua orang dikawal dengan sida-sida. Dan sida-sida ini adalah sida-sida yang sangat dekat dengan raja, namanya Hegai. Dan sida-sida ini saya percaya adalah tangan kanan kepercayaan raja yang sangat taat kepada raja dan yang sangat tahu apa kesukaannya raja.
Nah, Esther masuk ke ruangan itu. Di sini ayat ini berkata apa? Esther dapat sebagai anak gilirannya masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai. Apa maksudnya? Waktu Esther dibawa masuk sama Hegai ke treasure chamber, apa yang terjadi? Hegai akan bertanya, Esther, kamu pilih yang mana? Esther berkata apa? No, aku tidak pilih apa-apa. Aku menyerahkan hak pilihku kepadamu. Engkau yang pilihkan buat aku. Apapun yang kau pilihkan, aku akan pakai. Bukankah ini namanya martir? Bukankah ini namanya mematikan ambisi, mematikan keinginan? Dia anak orang miskin. Seumur-umur belum pernah melihat harta yang begitu berlimpah. Kalau dia masuk ke ruangan seperti itu, apa yang terjadi? Kalau saya seperti Esther, saya akan pilih berlian yang lebih gede dari kelereng. Saya akan pilih giwang yang gede-gede walaupun berat pakainya. Kapan lagi, benar nggak? Nilainya banyak, gede dan lain sebagainya. Saya akan pilih hal yang paling gemerlap, yang paling wah begitu tampil ke depan. Curut, kemudian berkeliaran. Semua orang silau gitu loh. Itulah kehendak manusia. Tetapi Esther meninggalkan semua haknya. Dan dia berkata, terserah Tuanku Hegai. Pilihkan itu bagiku. Nah, Hegai memilihkan, saudara tahu, bukan apa yang Esther suka. Mungkin hanya kecil, mungkin hanya kelihatan sederhana. Esther kan berkata, enggak salah Hegai. Kenapa kamu pilihkan aku yang ini? Kenapa kamu enggak ambilkan aku yang itu, yang ini tuh? Tapi tidak demikian dengan Esther. Esther menerima apapun yang Hegai berikan. Bukankah ini penyangkalan diri? Bukankah ini pikul salib? Bukankah ini martir bagi Tuhan? Ini loh yang Tuhan cari. Nah, pada waktu Hegai memberikan itu, Esther memakainya. Pada waktu dia tampil di depan raja, raja melotot. Wow. Saudara tahu kenapa? Karena Esther memakai semua kesukaan raja. Hanya Hegai yang tahu apa yang raja sukai. Kalau saudara memilih pilihanmu, engkau tidak menyukakan sang raja. Tapi kalau engkau izinkan pilihanmu, Hegai adalah lambang daripada Roh Kudus. Mungkin engkau tidak bisa, mungkin engkau tidak suka, tetapi engkau pakai, kau lakukan, kau jalani dengan taat. Orang lain akan berkata, norak lu ah, lu gak modern lu ah, lu gak cocok lu ah. Tapi raja akan berkata, wow, this is my choice. Karena Roh Kudus akan memilihkan kepada kita apa yang disukai oleh Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kepada kita apa yang memuliakan nama Tuhan. Mungkin tidak memuliakan kita, mungkin tidak menyemarakkan kesukaan daging kita, tetapi di hadapan Tuhan itu sangat menyukakan. Belajar dari Ratu Esther. Belajar bagaimana kita menanggalkan diri kita, menyalibkan diri kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, Tuhan menciptakan kita segala kemuliaannya. Sampai raja pun berkata kepada Ratu Esther dalam ayat yang lain, apapun yang kamu minta Esther, bahkan separuh kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu. What a gift. Tapi didahului dengan penyalipan diri. Didahului dengan penyangkalan diri. Melepaskan hak untuk memilih. Melepaskan hak untuk mendapatkan yang menurut dia hal terhebat, terbaik. Biarlah ini menjadi pegangan kita di tahun 2023. Waktu engkau mau berjalan dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, lepaskan hakmu. Lepaskan semua kebanggaanmu. Bawa itu hanya kepada Roh Kudus. Saudara, tidak hanya berhenti sampai di sana. Kita baca dalam Esther pasal 6 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-15 sampai 16. Apa yang dilakukan oleh Esther sungguh-sungguh
sangat menggetarkan hati Tuhan. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekhai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam maupun waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wow. Setelah Esther menjadi ratu. Ada satu plot kelompok kejahatan yang diatur oleh Haman. Siapa Haman? Haman adalah keturunan dari suku yang sangat dibenci oleh Tuhan. Suku Ai. Yang tadinya harus dibasmi oleh raja. Bukan raja, Saul. Ya, tapi akhirnya ada turunannya dan Haman masuk ke dalam Ahasveros. Dan dialah orang pejabat penting yang terkaya juga di sana. Nah, Haman ini sangat benci, sangat kepahitan dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena keturunan dia dari suku Ai dibasmi oleh orang Yahudi. Dan itu atas perintah Tuhan. Jadi dia benci 7 turunan. Dia mau membasmi semua keturunan orang Yahudi yang ada di benteng Susan. Maka dia merencanakan sesuatu yang buruk. Nah, pada waktu dia merencanakan sesuatu yang buruk untuk seluruh bangsa Yahudi dihabiskan, Mordekhai datang kepada Esther. Dan Mordekhai berkata, Esther, ingat kamu adalah orang Yahudi. Untuk inilah kamu diangkat oleh Tuhan menjadi ratu. Kalau kamu tidak berbuat sesuatu, Tuhan akan memakai orang lain untuk menyelamatkan bangsanya. Tetapi Esther tidak lupa diri dengan kemuliaan. Esther tidak lupa diri dengan kemewahan. Esther tidak lupa diri dengan jabatan. Gila, gue takut nih, gue ratu nih. Kalau gue nanti ngaku orang Yahudi, gue juga dibasmi oleh Raja Ahasveros. Dan dia berkata, ini ayat yang sangat terkenal, yang terkenal dalam bahasa Inggris. If I have perished, let be, I am perished. Jika aku harus mati, biarlah aku mati. Jika aku harus binasa, biarlah aku binasa. Dan Esther rela untuk berpuasa 3 hari 3 malam untuk menghadap raja. Dan hukum Medi dan Parsi berkata, kalau seseorang termasuk permaisuri menghadap raja tanpa disuruh oleh raja, maka orang itu pun perlu betapa berkuasanya sang raja waktu itu. Tetapi kalau sang raja berkenan, maka raja akan mengulurkan tongkat kerajaannya dan orang itu akan menyentuh tongkatnya dan maka orang itu diampuni dan boleh mendatangi sang raja. Nah, setelah puasa 3 hari 3 malam, Esther memberanikan diri datang ke Raja Ahasveros. Raja Ahasveros melihat Esther. Dia berkata, ya Ratu, apa yang kau mau dari aku? Esther dengan berlutut dan dengan gemetar berkata, Tuanku, jika engkau berkenan, biarlah aku bicara kepadamu. Raja Ahasveros mengulurkan tongkatnya. Dan Raja Ahasveros berarti dengan kata lain, mari bicaralah sama aku. Sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih tahu poin di sini. Itu sebabnya mulai besok kita berpuasa. Senggol kiri kanannya, puasa lu. Kita mulai besok berpuasa 3 minggu, bukan 3 hari. 3 minggu. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk melewati tahun 2023. Berpuasa. Saya sudah berpuasa. Tuhan, ampuni aku. Bukan untuk sombong, tapi untuk membuktikan bahwa hanya kemuliaan Tuhan dinyatakan. 2 tahun lebih. Tiap hari saya puasa. Anak-anak, istri saya berkata, enggak sehat Pap, enggak sehat. Saya berkata, dengan mencucurkan air mata di doa saya. Aku enggak punya apa-apa Tuhan. Aku enggak punya harta, aku enggak punya kemampuan, aku enggak punya apapun. Tapi yang aku punya adalah gairah makan yang luar biasa. Dan gairah makan yang luar biasa ini, aku persembahkan kepadamu Tuhan. Tiap hari saya puasa, sudah 2 tahun lebih. Dan masuk ke tahun yang ketiga, saya akan terus puasa. Sampai kapan? I don't know. Tapi saya mau berkata bahwa
biarlah bukan kehendakku yang jadi. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi. Saudara akan berkata, wih gila gimana bisanya? Iya ada bolong lah sana sini. Ya enggak tiap hari 2 tahun tuh enggak ada bolong. Ada bolong. Sana sini contoh kalau keluar kota nanti kalau ke Israel ya saya enggak puasa. Iya dong lagi traveling puasa my goodness. Ya repot lah. Tapi kalau sudah balik kandang, udah balik rumah, saya puasa. Ada banyak orang bilang saya kurusan, bohong. Saya nggak kurusan walaupun udah puasa 2 tahun, berat badan saya nggak turun, tetap 90. Itu kasih karunia. Ada yang bilang, iya puasanya siang malam balas dendam, mungkin. Mungkin. Tapi saya mau bilang gini, marilah kita hadapi tahun 2023 dengan caranya Esther, merendahkan diri, mengosongkan diri, masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan. Kita berpuasa menanggalkan semuanya yang kita punya dan diizinkan Tuhan. Aku berpuasa sedemikian, kemudian aku akan masuk menghadap raja dan itu berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini yang menjadi konsep saya. Kalau gara-gara puasa ini umur saya pendek, biarlah itu terjadi. I don't care. Anak saya yang paling besar berkata, Pap, itu gak sehat buat papi. I know, tapi inilah yang papi punya. Inilah yang papi punya. Gereja ini dulu dibangun pun dengan puasa. Sama, kita mulai awal tahun, awal untuk membangun gereja, awal untuk mulai gereja. Saya puasa tidak berhenti-berhenti. Bahkan pernah saya puasa 7 hari 7 malam tanpa makan, hanya minum doang. Sampai lambung saya jebol, berdarah. Saya menempa diri saya sedemikian rupa untuk supaya kedagingan saya hilang. Waktu saya sudah habis ternyata. Aduh. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan. Waktu kita bersedia untuk mati seperti Esther, kita tidak mati. Dan Tuhan mempermuliakan Esther sampai menyelamatkan seluruh bangsa Yahudi diselamatkan. Mari saya loncat satu ayat terakhir sebelum kita tutup. Oh ini dulu kita baca. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai dengan melalui lapangan kota sedang ia menyerukan di depannya. Begitulah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Saudara, saya tadi cerita Haman melakukan plot untuk menggenocide istilahnya. Inhalation. Oke. Seluruh bangsa Yahudi. Tetapi Tuhan balik karena pengorbanan Esther, puasa Esther untuk masuk ke dalam tahta kerajaan dengan diampuni oleh raja. Dan raja memberikan kasih karunia kepada Esther. Sehingga waktu Esther ditanya, apa keinginanmu menghadap aku demikian? Esther berkata, ya Tuanku Raja, kami orang Yahudi. Dan ada orang di kerajaanmu yang mau menghancurkan bangsa kami. Siapa mereka? Nah ternyata Haman inilah yang mau menghancurkan bangsa Yahudi dengan sangat membenci Mordekai. Nah setelah dilihat Mordekai itu siapa? Mordekai adalah orang yang pernah menyelamatkan raja daripada pemberontakan. Dan belum pernah dihadiahi apa-apa. Jadi posisi Haman diambil oleh Mordekai. Esther menjadi ratu. Dan yang luar biasa, Haman digantung di tempat yang dia siapkan untuk menggantung Mordekai dan Esther. Are you with me? Saudara, inilah cerita yang sangat indah. Bagaimana mati dari diri kita dan hidup berjalan dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Satu ayat terakhir saya maukan kunci. Seorang wanita yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Yang kita kagumi semua, siapa dia? Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari masuk tahun 2023. The year of empowering grace. Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada kita. Tapi izinkan kasih karunia itu pun memproses kita. Sehingga kita rela mati bagi Tuhan. Sehingga kita rela mendapatkan resiko apapun yang terburuk. Saudara tahu Maria ini resikonya apa? Mati. Dia mati di rejam batu. Kalau sekarang orang belum menikah, punya anak, biasa. Tapi kalau zaman dulu orang belum menikah, punya anak,
hukumnya mati. Dan waktu Maria mendengar bahwa perintah Tuhan, bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak, dia tahu hukumnya dia bakal mati. Tetapi dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, mari kita sama-sama masuk di tahun 2023 dengan rela menyalibkan kedagingan kita, dengan rela menyalibkan keegoisan kita, menyalibkan kesombongan kita, mengalihkan perkataan-perkataan kita yang keliru, cara-cara ngomong kita yang salah, cara berpikir kita yang salah. Mari kita bersama dengan Tuhan masuk dalam penyangkalan diri. Besok sampai tanggal 22 kita akan mematikan daging kita. Dan kita akan masuk ke tahun 2023 dengan anugerah dan perkenanan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan, hamba sudah berhenti menyampaikan firman-Mu yang Kau taruh di hatiku. Untuk sepanjang tahun 2023, tidak ada cara lain kami untuk mengatasinya. Untuk menang atas semua persoalan, atas kejadian yang akan terjadi dalam tahun 2023. Kecuali kami berjalan dalam kuasa dan anugerah-Mu. Itu sebabnya Tuhan, hamba berdoa. Biarlah sidang jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini dan dimanapun gereja Rock ada. Tuhan, kami mau masuk tahun 2023 dengan berdoa dan berpuasa. Dengan mematikan keinginan daging kami. Dengan mematikan semua emosional kami. Perkataan dan sikap kami yang sia-sia. Kami mau seperti Esther. Kalau kami harus mati, biarlah kami mati. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami persembahkan di dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Kami masuki tahun 2023 dengan satu sikap bahwa Engkau menyertai kami. Kami tidak takut apapun. Kasih karunia dengan karya Roh Kudus terus menyertai kami sampai seluruh rencana-Mu dalam hidup kami digenapi. Tuhan, kami masuk ke tahun 2023 dengan satu catatan bahwa kami akan lebih intim dengan Engkau. Kami akan lebih dekat dengan Engkau. Kami akan lebih sacrifice untuk Engkau. Karena Engkau sudah mati bagi kami. Karena Engkau sudah betul-betul melakukan yang terbaik bagi kami. Tuhan, bukan kehendak kami, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau materaikan, dan kami mau tinggalkan tahun 2022. Dan kami masuki tahun 2023 dengan covenant di dalam perjamuan kudus. Dalam nama Yesus, kami mempersatukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur minuman ini dengan darah-Mu, untuk benar-benar menjadi covenant yang sejati. Tuhan, kami minta Roh-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam hidup kami, tinggal di dalam gereja ini, tinggal di dalam rumah tangga kami, dan kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk selamanya menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu, yang memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau melakukannya. Amin.